أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا Allah murka kepada kalian 3 hal. Yang pertama, qila wa qala. Itu dimurkai oleh Allah. Apa arti qila wa qala itu? Qila dikatakan, wa qala orang berkata. Barito yang kacau balau. Indak tentu ujung pangkanyo tu. Wak mengatakan, dia mendengar aku berita, ba aku. Ya? Tidak tentu beritanya apa batu atau indak. Tapi berita-berita burung katanya. Ya, kabar-kabar angin. Indak tentu ujung pangkanyo. Duduk awak di lapau. Ya, kemudian awak mendengar berita, amu kau masuk awak ke dalam berita itu. Awak ikuilah kecil-kecil orang. Kecil-kecil orang namanya qila wa qala itu. Kecil si A, kecil si B. Nah, itu dimurkai oleh Allah. Kecil ke kecil itu tidak ada ujung pangkalnya. Mabih waktu mendapatkan dosa. Dan itu dimurkai oleh Allah. Yang kedua, wa kathratus su'al. Banyak-banyak bertanya. Banyak bertanya itu dah apa maksudnya? Bertanya untuk mencari kilah-kilah. Ba'a tidak jadi syariat itu dilaksanakan. Ya. Sebagai contoh misalkan. Kita tahu hadis Nabi SAW yang mengajar kepada kita. Apabila kita makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Lalu ada yang bertanya, kalau seandainya kidua? Ya. Itu tanya tu Untuk gunanya untuk melegalkan boleh ju tangan kiri. Kalau seandainya tangannya pontong. Ya. Tangan-tangan kanannya pontong. Kalau seandainya tangannya kotor, dek sambanya makan. Ya. Kumuh lah jadi galehnya tu. Begitu kan. Pokoknya bertanya ndak tujuannya itu adalah ndaknya inyo bisa menyelisihi perintah. Ya. Nah, itu ndak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak lihat apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika Allah memerintahkan kainyo untuk mendabiah sapi, ya, jawi, lalu jawi yang modelah, ya. Setelah itu apa warnanya? Bayi itu yang akhirnya hampirnya tidak melakukan, ya. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idha'atul mal, menyio-nyiokan haratu. Ada ndak orang yang mambuan-buan pitinya? Mungkin ndak ada. Secara langsung ndak ada. Ini baru dapat gaji kemudian pitinya diserak-seraknya di mana-mana. Ndak. Tapi dengan cara ba'anyo idha'atul mal, indak menjaga haratu. Mubazir. Membuat nasi banyak-banyak sudah itu basi lah. Membuat sambal banyak-banyak kiranya menjadi basi, buang ke tong sampah. Itu termasuk idha'atul mal. Termasuk idha'atul mal adalah membeli barang-barang tidak berguna. Ya. Barang-barang yang tidak dibutuhannya. Ya, ada yang beli barang-barang untuk dekor-dekor yang itu sudah sampai kepada tabdzir. Membuang-buang haratu. Ya. Ada orang yang membeli Gucci atau membeli apa, ya. Jutaan harganya, tapi nilainya tidak ada. Mungkin ada mengatakan nilai seninya ada, tapi ingat itu akan dipertanggungjawabkan kepada awak. Idha'atul mal, membeli barang-barang yang tidak berguna.
Wak Bali. Ado membali bakeh sepatu pemain bola A misalkan. Di Bali dengan miliaran. Itu buang-buang harata. Bajunya yang waktunya main dulu. Lah bau bajunya mungkin. Ya. Lah sekian tahun. Karena katanya klasik dan di Bali dengan jutaan atau miliaran. Itu idha'atul mal. Termasuk juga idha'atul mal. Membelanjukan harta awak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minum khamar misalkan, itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga membalikan piti yang Allah berikan ke awak, rezeki yang Allah berikan ke awak, membalikan ke rokok. Karena MUI telah memfatwakan bahawa rokok itu haram. Ulama-ulama, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, dalam hal-hal yang model itu mengharamkan. Ya. Karena tidak ada seorang pun dokter yang mengatakan merokoklah anda akan sehat. Tapi kini dalam iklan-iklan rokok, ya, itulah dibuat merokok membunuhmu. Ya, ada gambar tengkorak. Tapi ada gambar orang merokok. Gambar orang tengkorak itu di belakang, gambar orang yang merokok di muka. Nah, terus tulisannya merokok membunuhmu. Nah, orang tidak mencalik kepada tengkorak itu. Orang cuma mencalik kepada orang yang sedang merokok, yang asuknya itu sedang banyak, ya, mengelabui. Nah, jadi orang tidak mencalik kepada peringatan itu. Tapi bentuk peringatan itu menunjukkan bahawa merokok itu adalah merusak kesehatan. Nah, membelanjakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu kepada rokok itu termasuk idha'atul mal. Maka itu tidak boleh. Ya. Jadi 3 hal tadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah sebutkan. Yang kedua, 3 hal yang dimurkai oleh Allah kita sudah sebutkan. Yang pertama, mauta, tidak tentu jam pangkanya doh. Kecil orang yang wadan itu dimurkai oleh Allah. Yang kedua, banyak-banyak bertanya, bakilah-bakilah, bersilik lidah untuk meninggalkan perintah. Yang ketiga, menyiu-nyiukan harata, tabzir, membuang-buang harata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ambo telah meninggalkan di tengah-tengah kalian pusaka yang di mana jika kalian berpegang teguh kepada pusaka itu, kalian tidak sesat selama-lamanya. Ya, tidak akan sesat setelah aku, kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Orang mempelajari Al-Quran dan sunnah para dusanain muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini betul-betul mempelajari dengan benar, sesuai dengan konsep yang diajarkan atau yang dipahamkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in, tidak pernah sasik doh. Tidak akan mungkin sasik. Ya. Karena itu adalah jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya. Jaminan dari Allah dalam surat Taha. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, inyo ndak akan sasik dan inyo ndak akan sengsara. Jangan takut awak lai dusana. Jangan awak grogi awak untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ikuti Al-Quran dan Sunnah itu. Pendahulu-pendahulu kita lah mengatakan adat bersama syarat bersama kitabullah. Itu menunjukkan, ya, kitabullah itu Al-Quran membawa petunjuk, membawa kebahagiaan, bukan membawa kesengsaraan atau kesesatan. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Sunnah Rasulullah SAW indah akan membawa kesengsaraan kepada awak. Indah akan merugikan awak. Rezeki awak tidak terhalang doh. Ada orang dek gara-gara inyo baru diterima di dalam satu perusahaan, inyo lain menjalankan sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah nyoba janggui. Tapi dek takut indak dapat rezeki, ya. Digeretak seketik aja dah dicukur jangguinyo. Kadang solatnya lalai. Ya. Ingat bahawa rezeki awak ikulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takui awak mencari rezeki ikut dengan cara maksiat kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengecehan. Apa kecehnya? Alaikum bisunnati. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktukum alal bayda. Ambolah tinggalkan kalian di atas yang putih. Ba'a model putihnya lailuha kanahariha. Malamnya sama je siangnya. Baik itu putihnya. Betul jaleh sejaleh-jalehnya. La yazighu anha ba'd illa halikun. Tidak ada orang yang tergelincir dari itu setelahnya kecuali inyo adalah celaka. Tidak ada orang yang melencang dari Al-Quran dan Sunnah kecuali inyo celaka. Tidak ada orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah kecuali inyo celaka. Ya? Maka hadis yang mulia itu dikeluarkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, dalam Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun hadis yang sebelumnya yang kita katakan ini tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah sunnati, itu diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Beliau juga matuan kawa dalam hadis Irbad bin Sariyah, dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassuku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Kalau kita cari dari awal dari hadis itu dalam hadis Irbad bin Sariyah sebelumnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti, ini akan mencari perpecahan, perdebatan, perbedaan yang banyak. Bahas solusinya kalau kita berselisih, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguh oleh kalian, ya, sunnahku kata Rasul, dan sunnah khulafa'i rasyidin setelahku, dan tamassaku biha, paciklah arek-arek, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigi ilahnya dengan geraham awak. Untuk apa? Supaya jangan lapih gigian awak. Nabi kita Muhammad SAW lah memberikan kabar gembira bagi orang-orang awak-awakku yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnahnya, dengan kabar gembira yang sangat agung di sana. Ya. Kabar gembira itulah yang dicari oleh orang mukmin untuk beribadahnya setiap hari. Itulah yang diharapkan oleh seluruh manusia yang mendakwakan inyo ingin masuk surga, jika inyo taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Sadu umatku, kata Rasulullah, mereka itu akan masuk ke dalam sarugo. Di sana iyo tagak awak masuk ke sarugo. Atau awak berdua hati awak untuk masuk sarugo. Iyo mau ke masuk atau indah. Ayo ke masuk atau indah. Malahan ada di antara dusana kita yang kurang ilmunya tentang sarugo. Dianggapnya sarugo itu dongeng-dongeng aja. Sehingga kalau ada orang majaknya pengajian, ada pengajiannya surga neraka aja. Ya. Ba ekonomi awak, ba giku awak, ba politik awak.
Subhanallah. Aisyah mengatakan, bukankah 3 tahun lamunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, ayat-ayat itu turun berhubungan dengan surga, neraka. Alun ada ayat-ayat itu yang turun yang perintah tidak boleh ikut, tidak boleh ikut. Kalau kita berbicara tentang masa surga dan neraka, ketika kita berbicara dengan surga akan menimbulkan motivasi awak untuk mencari surga. Kalau kita mendengar ba'a kejamnya, ba'a sadisnya, ba'a bariknya siksaan dalam api neraka, kita akan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, kecuali ada yang enggan, tidak namuhnya tu. Ya? Enggannya tidak namuhnya masuk surga. Heran. Ada orang tidak namuh masuk surga. Bertanyalah sahabat, kok ada orang yang enggan masuk surga? Apa kata mereka? Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan tu? Masa ada orang surga? Tahu dosa anak kita yang berbahagia? Ba'a model surga yang paling minim, ya, tingkat surga yang paling rendah, yang dimasuki oleh seorang laki-laki yang seluruhnya seorang penduduk surga itulah masuk dulu. Ini yang paling kadian, paling kinci. Ya, digambarkan kayaknya surga lah penuh, tidak ada tempat lain. Emper-emperan surga pun tidak ada lain rasanya. Lalunya masuk, balik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, lah orang lah penuh tempat, tidak ada tempat dah boleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah. Lai rela awak kalau ambo agih kekuasaan harata sesuai dengan kerajaan seorang raja di dunia. Kata orang tadi, ridha ambo tu. Lalu Allah mengatakan, ambo agih itulah untukmu. Ambo agih seperti itu cik, sekalian seperti itu ya dua, seperti itu ya tiga, seperti itu ya empat, seperti itu juga yang kelimanya macam cukup ya Allah, ambolah ridha. Kata Allah, ambillah engkau itu dan 10 kali lipatnya. Subhanallah. Itu surga yang paling ketek kau dosa nak awak. Paling ketek, paling rendah, paling ringan, paling bara kekayaannya, ba'a modelnya. Pertama, kalau kita mendapatkan ada orang di dunia ko buka kadainya 24 jam, ndak solatnya do, ndak pokoknya pengennya kayu. Subhanallah, rezeki itulah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan seperti apa yang kita inginkannya? Kayu seperti apa? Ya? Cuba bayangkan, orang rajo, ba'a kayunya rajo. Ya, di dunia kok itu kita dapatkan nanti di akhirat jika kita masuk ke dalam surga. Dan kita yang terakhir. Ditambah oleh Allah 5 kali lipat lagi. Ditambah oleh Allah 10 kali lipat. Ya. Itu kalau seandainya kita masuk surga. Ba'a kalau seandainya kalau itu adalah yang paling minim, ba'a kalau derajat yang di atas lagi dari itu. Keindahan, rancak, lamanya surga. Seluruh yang kita inginkan kita dapatkan. Apa yang paling lama dicalik oleh mata, kita akan calik. Ya. Tapi ada orang yang enggan tak masuk surga. Tak amuhnya masuk surga. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, ini masuk ke surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang membangkang kepadaku, inyolah yang enggan. Maksudnya apa? Iba, yakni maksudnya enggan,
yaitu menolak sunnah Rasulullah. Ya, menolak sunnah Rasulullah lebih gadang daripada menyelisih perintah Rasulullah. Menolak sunnah, jangan kita termasuk menolak sunnah. Bahaya. Tidak bisa usah serugo doh. Ya, maka oleh kerana itu kau dosa nak pandangan yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tapi mari kita pelajari bersama-sama. Baan daknya kita betul-betul berpegang teguh kepada Allah, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baan daknya kita bisa menjadikan adik kebiasaan awak di ranah Minangko. Batu-batu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Ada bahasa ni syarat bahasa ni kitab Allah. Dikecian lelai, syarat mengatur, adat memakai. Yani berarti apa yang dikatakan adat, ya, apa yang dikatakan oleh syariat, bagi ko yang syariat, bagi ko nak boleh, bagi ko nak boleh, adat yang memakainya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, apakah kalian ingin kami beritahukan dengan orang-orang yang merugi amalannya? Mereka itu adalah orang-orang yang usahanya sesat, usahanya sio-sio di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka Allah betul-betul membuat perbuatan yang elok. Yang kedua, juga masuk kepada orang-orang yang suka membuat amalan yang tidak ada disyariatkan dalam agama. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasar di agama itu, amalan itu tertolak. Tertolak artinya tidak diterima. Ya, orang-orang yang membuat peraturan-peraturan, orang membuat bentuk-bentuk ibadah, yang membuat ajaran yang tidak ada ditetapkan dalam syariat agama kita, baik Al-Quran maupun Sunnah, maka itu termasuk orang-orang yang membuat amalan, orang-orang yang merugi kerana merasa amalan itulah elok. Membuat zikir-zikir tertentu tidak ada syariatnya, membuat ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada syariatnya, maka hati-hati awak. Jangan latih-latih sewak di dunia dan akhirat awak meransai lalai. Ya, maka itu sangat-sangat berbahaya kepada Allah. Wallah.